bulan yang penuh kebaikan ini, sudah saatnya kita munculkan yang namanya religion consciousness atau kesadaran beragama. Sehingga dalam beragama kita betul-betul menemukan kesadaran yang benar-benar mulia, bukan semata-mata pengalaman. Mari, setiap detik, setiap menit dalam bulan puasa ini kita lebih menikmati dan menjiwai apapun yang kita lakukan. Pada saat kita sholat, kita menikmati sholat kita. Pada saat kita sedang bekerja di kantor, kita menikmati pekerjaan kita. Pada saat sedang berbuat baik, kita menikmati semuanya. Kita sertai perbuatan baik dan ucapan baik kita dengan senyum. Sekecil apapun perbuatan baik kita atau sepatah atau dua patah ucapan positif kita, itu sangat baik bagi kemajuan diri kita dalam hal kerohanian kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu hadis Nabi. Ketika penghuni surga masuk ke dalam surga dan ketika penghuni neraka masuk ke dalam neraka, Allah berfirman, keluarkanlah penghuni neraka yang dalam hatinya terdapat iman walaupun sekecil biji sawit. Maka biji sawi ini kayak bukan sawit ya. Maka mereka dikeluarkan dari neraka dengan tubuh yang kelam. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Kemudian mereka tumbuh sebagai butiran padi dekat aliran air. Pada hari kelima ini, milikilah kesadaran lebih dalam lagi. Bertafakur tentang diri Anda sendiri adalah bagian yang sangat penting yang tak terpisahkan. Semakin suci rohani kita, semakin dekat kita kepada pemilik jiwa ini, yakni Allah. Renungkanlah kalimat untuk hari ini, baca, hayati, dan bertadaburlah dengan ayat Allah. Jangan menolak jika Anda merasa itu adalah Anda sendiri. Karena itulah, ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Ya Allah. Udah, Coach. Udah nih. Ya, silakan. Mungkin ada Pak Kasih Penmat Lebak ya. Namanya mungkin belum ada Lebak ini Pak Selamat ya. Selamat. Pak Samad. Siap. Jadi dua calon kepala kemenak ini kita doakan. Itu Ini itu ciri khas. ini Itu ciri khas Pak banyak Haji Selamat banyak yang para agen perubahan ini. Haji Selamat itu ciri khasnya selalu Silakan Pak tersenyum dan Selamat. ketawa. Tadi opening dah oleh Pak Kasih Penmat. Sekarang Oh iya. Luar biasa ini. sekarang dilanjut dari Oke, teman Bismillahirrahmanirrahim nanti ke warahmatullahi saya. wabarakatuh. Bapak saya screenshot ini Pak Kasih Penmat Kemendak Sukabumi. Oh nih, Oke. oh ini Assalamualaikum Banten. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sekitar Allah Subhanahu wa taala atas ridho rahmat bimbingan. Mudah-mudahan ya Allah berikan kepada kita semuanya sehingga di pagi hari ini kita bisa bermuajah silaturahim di dunia maya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kita besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan tak lupa pengikutnya lama akhir. Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Coach Nakoy, sahabat-sahabat yang great, memasuki Ramadan sudah hari yang kelima ya. Nggak terasa udah hari yang kelima, artinya bahwa tinggal 25 hari lagi ya Bunda ya, puasa kita. Iya. Eh, Kegiatan di Nafas Center sudah luar biasa dan kita tinggal mengisinya. Satu hal yang mungkin agak eh, dalam waktu dekat kita akan mengadakan yaitu kegiatan apa M. santren untuk Kem ya? anak-anak kita ya, itu udah OSIS. jadi untuk Untuk OSIS. OSIS mungkin jadi sebuah apa tujuan kita bersama untuk bagaimana itu Ramadan bisa Camp. Ramadan Camp ya. Ya. Ya, ini
kita bisa kolaborasi ya, dan nanti kita bisa mengajak siswa-siswi kita, pengurus OSIS yang ada di Banten dan di Sukabumi, itu ya Pak Kiai ya. Kiai Maman. Jadi ini ada beberapa kepala madrasah yang hadir di Sukabumi. Ini juga menjadi sebuah pemacu. Ayo gimana kita kolaborasi ini bisa dilakukan bersama-sama. Nah, 3 hari ya, nanti tinggal waktunya ya Pas ya. Nah, Waktunya kita, itu kita kita rubah kemarin dengan Pak Kasih jadi ya, 2 hari 1 malam ya Pak 2 hari Muhammad. 1 malam. Jadi 2 hari 1 malam yang bisa kita lakukan kegiatan tersebut. Nanti tinggal gimana pesertanya, kemudian juga eh, tempat ya. Tempat di Nakoy aja kasih. Apa di mana Pak? Iya di anak ya. NPC. Di Nakoy nggak Ya, jadi Nakoy di mau. puncak hujan, Lebih aman ya. Di lebih anak aman. aja Tadi biar masa-masa Pak hujan. Kasih Penmat datang itu Haji Maman. Jadi bisa kita di NPC ya. Jadi sekaligus kita menjadi santri mahasiswa di Biar ini Pak Selamat, saya kan mengundang Pak apa, Kepala Biro tuh Pak Muhammad Zain. Nanti bisa buka juga Muhammad. datang kalau malam ya. Biar Ya, Pak Direktur Biro Kepegawaian itu kan Nako Center juga. Beliau Kepala juga Biro. membaca buku ini. Nanti kita undang untuk membukanya wakil Pak Menteri. Kan dekat rumahnya. Tapi menunggu waktu beliau ya, Mas. Enggak, waktu kita buat 78 itu Sabtu Minggu Tanggal 7-8 Maret. Maret ya. 7-8 Maret. Oke, siap. Dan jadi sebuah inspirasi kita bersama untuk bagaimana kita mengisi Ramadan di tahun 2026. Mungkin itu ya, Coach ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Indonesia. Alhamdulillah. Great. Green. Great. Salam kesadaran. Indonesia. Indonesia, Indonesia. Indonesia. Teman-teman yang great, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi ibadil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahu adzim, sadaqallahul karim. Yang saya hormati dan doakan ya, dua kasih penmat kita insya Allah di atas rata-rata ya. Amin ya. Amin Allahumma ya amin. Rabbal Alamin. Saya telah banyak membersamai para teman-teman yang terus dan terus naik level ya, manfaatnya untuk di atas rata-rata ya. Teman-teman yang great, sahabat hebat, mari kita juga berbanyak salawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kuliah sahur ini memang sengaja didesain untuk banyak kolaborasi dengan semua pihak ya, termasuk dari mulai moderator, pembacaan buku ya, dan baru sisanya adalah saya sebagai penguat ya, teman-teman hebat sahabat yang kulit. Dan kuliah sahur ini diambil dari buku yang diterbitkan di Gramedia Pusaka Utama, dan ini sebenarnya dulu adalah programnya namanya DPR ya, Dialog Puasa Ramadan di Trans TV, Pak Kasih Penmat Lebak ya, Pak Haji Slamet, Pak Haji Maman. Kemudian saya buat menjadi buku di Gramedia. Bayangkan ya, kalau anda seorang penerbit Gramedia, Mizan saja nggak berani mencetak buku Awareness of Ramadan. Kenapa? Karena di mata Mizan,
durasinya hanya 1 bulan. Ya, jadi di mata dia buku ini nanti lakunya hanya 1 bulan. Tapi Gramedia berani ambil resiko mencetak buku ini karena sekali mencetak Gramedia bisa 15.000 minimal satu buku itu. Dan ya sekarang menjadi salah satu buku yang memang dikeluarkan sebelum bulan Ramadan dan pada saat bulan Ramadan menjadi hit, setelah Ramadan akan ditarik dari peredaran. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang klik, buku ini pun menjadi eh, program dialog puasa Ramadan itu menjadi salah satu wasilah saya dengan salah satu alumni Seven Wonders yang wafat yang bernama almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Jadi ketika suatu hari ada orang SMS ke saya, Pak Kiai, aneh mau ketemu. Kemudian saya bilang siapa? UJ Al-Fakir. Saya bilang, "Eh, dengan siapa mau ketemunya? Kayak gitu. Pak Kiai, saya bilang. Saya waktu itu bilang salah sambung. Kiai siapa? Tapi hari kedua beliau ngasih nama Pak Kiai Nakoy. Wah, saya bilang ini nggak salah. Kalau Nanang mungkin bisa bisa salah juga ya, karena Nanang ini kan nama di Cirebon juga banyak ya. Di Jawa Barat lah terutama banyak sekali. Tapi Kenako ini kan memang sudah singkatan. Nah, saya telepon, saya janjian, dan betul ternyata almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Dan saya tanya pada saat ketemu di Trans TV itu beliau kemudian memanggil saya, bilang jangan panggil Kiai, panggil aja Nakoy, saya bilang gitu. Tadi enggak. Saya panggil Tuan Guru aja gitu. Ada UJ dan kakaknya dan tim UJ Center deh. Saya bilang kenapa Ustadz gitu. Perasaan kita baru ketemu dan kenapa manggil saya Tuan Guru, saya nggak aku belum pernah ikut. Dan ternyata beliau membawa buku berjudul Seven Wonders, Pak Haji Erdo. Dan dia cerita inilah satu kesadaran dia. Allah perlihatkan almarhum Jeffrey Al-Bukhari menonton. Jadi waktu itu MC-nya itu Mas Iwel. Mas Iwel ini, Iwel Satra ini adalah teman SMA-nya almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Nah, Mas Iwel ini share, bahwa dia ada host di Trans TV, narasumbernya selama sebulan saya waktu itu. Jam 4 sampai setengah 5. Jadi akhirnya almarhum jadi nonton dialog-dialog sangat jam itu. Dan ternyata dia cerita bahwa waktu saya nonton acaranya Tuan Guru di TVRI, di Trans TV, itu rasanya itu kayak menampar saya. Gitu. Saya bilang yang mana ya? Gitu. Jadi waktu itu saya ditanya oleh hostnya, oleh Mas Iwel Sastra, kalau selalu keliling kemana-mana, terus kapan waktu buat keluarga? Itu pertanyaan oleh Mas Iwel gitu. Pas lama. Ternyata itu pertanyaan kayak menampar almarhum Jeffrey. Saya bilang kalau saya di rumah, saya akan, waktu itu anak saya masih 2 ya, Zara Ziva itu, yang kembar. Saya akan bilang ke anak kembar saya untuk eh, setelah sholat berjamaah terus satu jadi MC, satu pendengar gitu. Jadi Zara itu gantian, kadang-kadang Zara yang kayak gini lah. Mulai kita sambut ayah Nakoy gitu. Kemudian habis itu besoknya Ziva kita sambut ayah, gantian aja gitu. Ternyata jawaban yang sederhana ini membuat almarhum Jeffrey menangis gitu. Dia bilang aneh keliling kemana-mana bahkan sampai ke luar negeri, tapi nggak ada waktu buat anak-anak aneh. Dan tolong mampir ke rumah. Akhirnya saya mampir ke rumah beberapa hari berikutnya di Rompoa, dan almarhum tunjukkan sebuah gazebo depan rumah dia karena di kompleknya nggak ada masjid yang buat gazebo, dan dibilang disinilah saya bangun gazebo sejak mendengarkan Tuan Guru di TV di Trans itu, dan saya buat setiap subuh saya latih anak-anak saya. Setelah di anak-anak saya untuk belajar seperti kepada orang lain gitu, Haji Muhammad. Dan itu dikuatkan oleh istrinya dan teman-teman Inggris. Akhirnya almarhum Jeffrey Al-Bukhari beliau belajar sampai 7 pertemuan dengan
saya. Dan pertemuan yang menarik adalah pertemuan ketika beliau di kampung halaman saya di Losari, Cirebon, di Brebes sana. Dan almarhum Jeffrey ya eh, pengen kenal siapa ayah saya. Dan dia tahu ayah saya adalah seorang tukang beca ya. Dan teman-teman yang green, sahabat-sahabat hebat, pencarian jati diri beliau untuk menemukan perubahan itu ketika Allah memberikan petunjuknya dari manapun bisa dia temukan, termasuk dari ketika nonton TV. Maka teman-teman yang green, sahabat-sahabat hebat, waktu saya di Smart FM waktu saya masih di Smart FM dengan program Up Awareness, dan waktu saya ngisi di Pertamina dengan Pak Renal Kasali, transformasi Pertamina. Jadi teman-teman kalau kita lihat angka 0 dari Seven Awareness, itu adalah awareness yang ketujuh yang dipraktekkan oleh motonya Pertamina pada hari ini di SPBU-nya. Nah, itu diambil dari Seven Awareness bab yang ketujuh adalah Awareness of Surrender, dengan tema membaca bukunya adalah The Power of Zero. Teman-teman yang Inggris, saya sampaikan ke Pak Renal bahwa change, perubahan apapun dimulai dari awareness. Awareness before change. ABC. Jadi perubahan apapun kalau nggak sadar ya singkat, tapi kalau sadar lebih lama. Orang kalau berubah itu dalam buku One Minute Awareness kali sampaikan, perubahan bagaikan sebuah telur yang kalau kita ketuk dari luar dia akan pecah, tapi kalau diketuk dari dalam dia malah akan hidup. Nah, Ramadan ini bagaikan ya, Ramadan bagaikan kita mengetuk telur yang tadi Pak Haji Maman sampaikan ya, yang kultumnya pun kita sudah simak pada hari kedua dan hari keempat istri beliau. Terima kasih sudah mengirimkan video ya. Teman-teman yang gede dari Pak Kasih Permat ini, Pak Haji Maman dan istri Bu Ajalia ini hanya punya satu alasan ya, langsung mengirimkan video sehingga ya akhirnya kita tonton bersama-sama ya videonya kemarin. Silakan nanti lihat di YouTube Nakoy ya, teman-teman yang hebat. Jadi yang belum buat video yang sudah dijadwalkan ya, yang kalah oleh Pak Kasih Permat, Pak Kasih di Sukabumi, segera kirim videonya, nggak usah ya bagus-bagus, langsung aja. Nah, di menutup pertemuan kita pada hari kelima ini, ada renungan yang menarik ya, bahwa kata-kata la'allahum yarshudu itu adalah ya diawali oleh la'allakum tatakun, dan ya la'allakum tatakun, kemudian di tengah-tengahnya ada la'allakum tashkurun. Jadi puasa kita harus ada peningkatan. Jadi la'allakum tatakun, la'allakum tashkurun, kemudian menjadi la'allahum yarshudu. Di ayat yang pertama ya, Allah berfirman di Al-Qur'an, misalkan di Al-Baqarah ayat 182 kan. 18 ya 182 ya. 182 itu Allah berfirman 18 ya. Ya, itu la'alakum tatakun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Tapi di 184 misalkan ya, itu di 184 itu adalah ya la'allakum tashkurun. Jadi Allah juga menunjukkan kepada kita, setelah kita mendapatkan ketakwaan dalam bulan suci Ramadan ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Dan sehingga kemudian ketika kita pandai menjadi manusia-manusia yang bersyukur, manusia-manusia yang selalu melakukan 3S kalau dalam teori Napa Center, maka ujungnya adalah la'allahum yarshudu. Jadi hal ini agar kemudian setelah kita puasa, kita tuh betul-betul seperti dapat ya hidayah, petunjuk, seperti hidup kembali, nurani ya. Kalau Kofi menyebutnya sebagai inner voice.
nurani kita sehingga menjadi sebuah petunjuk. Di ayat ini Allah memberikan dua indikator ya. Siapa-siapa yang kemudian mendapatkan petunjuk. Yang pertama adalah orang-orang yang yakin dalam berdoanya. Dan yang kedua juga dia dalam jalan yang benar. Artinya tidak berdoa kemudian berbuat maksiat. Tidak berdoa kemudian melanggar larangan. Setelah dia berdoa, kemudian hamba Allah yang di atas rata-rata ini kemudian juga memenuhi perintahku. Dan dia yakin iman kepada yang tadi disampaikan ya oleh Pak Haji Maman, dia memiliki keyakinan bahwa Allah melihat kita kalau kita rasanya sulit ya melihat atau sulit membayangkan melihat Allah, tapi Allah kita yakin Allah melihat kita. Nah, orang-orang seperti ini maka dia adalah la'allahum yarsyudun ya. Mereka berada dalam kebenaran. Seperti doa dalam buku Seven Wonders dan pelatihan Seven Wonders yang pernah atau sudah dilakukan ya di teman-teman yang ada di Sukabumi ya, di buku awal itu kalimatnya adalah doa di awal itu adalah tunjukkanlah ya, jernihkanlah pandangan pikiranku ya Allah agar bisa melihat kebenaran. Betul ya Pak Kasih Penmat ya, seingat ya di hotel apa tuh kemarin Sukabumi, bukan pembenaran. Nah ini juga Pak Kasih Penmat Banten ini ya, Pak Haji Slamet ini Pak Kasih Penmat Sukabumi ini sudah mengumpulkan kepala-kepala MAN, MTS negeri dan MIN dan swasta dalam satu kelas Seven Wonders, dan itu juga dan beliau juga ikut bersama istrinya dan menjadi kekuatan bareng hari ini. Maka buat yang belum connect dengan apa yang dibacakan tapi yang sudah ikut alumni Seven Wonders dan membuka kembali bukunya, maka di sana ada eh, doa Seven Wonders ya. Jadikanlah pandangan pikiranku ya Allah agar bisa melihat kebenaran, bukan pembenaran. Karena bisa jadi yang kita lakukan selama ini kita salah tapi merasa benar aja juga. Tapi kalau kebenaran kan kita malu gitu ya ya. Malulah Allah melihat kita. Pada saat kita punya rasa malu di hadapan Allah, kita mengeluh aja juga nggak berani. Rasanya ya, saya kalau dengan bunda istri saya selalu ini, ya kita sudah lebih dari cukup hari ini. Kalau kita ingin berkah berlimpah, harus ada perasaan cukup. Kalau ada nggak merasa cukup, pasti nggak merasakan berkah berlimpah. Bayangkan seandainya kita punya ember, airnya banyak. Tiba-tiba embernya kita ganti, Pak Slamet. Gantinya tong yang apa, toren. Ya kurang aja, Mas. Torennya sudah penuh diganti, apalagi yang dibikin dari toren itu mungkin apa ya? Kurang. Jadi ya, kalau kita sudah merasa cukup, kita sudah thanks Allah for everything. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Maka ini akan mengunci pikiran liar kita atau awareness of thinking. Dan kemudian kita merasa betul-betul cukup sudah. Tapi kalau kita nggak merasa cukup, nggak pernah mengalami keberkahan, keberlimpahan, ya adalah kekurangan. Ketika Pak Slamet merasa cukup, ya Allah ini sudah lebih dari cukup saya menjadi kasih penmat. Ya akhirnya banyak sekali keberkahan. Tapi ketika merasa kurang, saya masih kurang, ya Allah harusnya jadi kanwil, ya kurang terus. Tapi kalau sudah merasa cukup, embernya ini akhirnya lubernya kemana-mana, karena berkat itu luber kemana-mana. Bagaimana kita bisa merasakan keluberan nikmat Allah kalau kita memang gendongnya terlalu besar? Jadi ini menjadi sebuah renungan buat kita semua, ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, di hari yang kelima ini, semoga kita semua menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Terima kasih untuk ya opening dari Pak Kasipenmat Sukabumi dan Pak Kasipenmat Lebak ya, dan kita jadi saksi semoga ya nanti insya Allah ya kita semua sehat selalu dan
meraih mimpi-mimpi yang terbaik di mata Allah. Amin Allahumma amin. Amin. Teman-teman Amin. negeri, terima kasih dan saya tutup karena sudah jam 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Nakoy. Silakan Pak kasih Pak Haji Maman tutup. Terima kasih Gus dan semuanya di pagi hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan dan mudah-mudahan berkah. Tentunya kita berharap di hari yang kelima ini mudah-mudahan senantiasa kita bertambah dalam hal segala kebaikan. Berkah adalah ziyadatul khair dan tentunya di pagi hari ini banyak hal yang menyadarkan kita untuk selalu berubah. Demikian yang sama-sama kita hormati Kus dan Bunda Dewi dan juga semuanya, Pak Kasih Lebak yang saya hormati, terima kasih di pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan senantiasa keberkahan bagi kita semua, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Sahur. Selamat menjalankan sahur. Jalankan